Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera. Informasi kali ini literasi di media massa sebagai salah satu wujud edukasi bagi warga untuk pemilu tahun 2024 yang berkualitas. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Tasikmalaya menggandeng media cetak, elektronik maupun online untuk menangkal pemberitaan tidak benar atau hoax pada Selasa 27 Desember 2022 dengan agenda gelaran rapat koordinasi dengan para awak media. Menurut Ketua KPUD Kota Tasikmalaya, Ade Jainul Mutakin, sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu 2024 nanti perlu adanya dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dari media sebagai pilar keempat demokrasi. Selain itu, media juga diharapkan andil atau turut serta mengawal seluruh tahapan pelaksanaan pemilu mendatang. Pihaknya juga memandang sangat penting peran media dalam kesuksesan pemilu, sebab media bisa menjadi sumber informasi bagi warga, di mana warga bisa mendapatkan edukasi mengenai tahapan-tahapan pemilu. Media juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Ade menyebutkan media juga merupakan penangkal isu-isu tidak benar atau hoax, sehingga informasi yang utuh dan benar tetap bisa didapat oleh masyarakat. Menurut Ade, ketika program KPU yang sudah dicanangkan meski dinilai sudah bagus, namun tidak tersampaikan kepada publik, maka program itu dinilai tidak akan berjalan dengan baik. Pihaknya berharap partisipasi warga pada pemilu 2024 mendatang lebih meningkat. Peningkatan itu bukan hanya pada saat pencoblosan saja, namun setiap tahapan pemilu masyarakat mengikutinya dan ikut mengawalnya. Dukungan dari rekan-rekan media semua bahwa KPU Kota Tasikmalaya dari pemilu ke tahun kami berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu itu bisa lebih meningkat lagi. Tentu partisipasi ke TPS, tetapi juga partisipasi dalam mulai dari setiap tahapan-tahapan ini. Kemarin kita sempat khawatir karena khususnya badan ad hoc di tingkat PPK atau PPS, kami sempat khawatir. Ini dan tentunya ini juga mungkin adalah berkat pun terdaftar untuk PPS di setiap kota kabupaten termasuk di Kota Tasikmalaya itu sangat tinggi gitu ya. Untuk sekarang PPS untuk 69 kelurahan per hari ini pendaftar untuk PPS itu sudah ada 1050 gitu. Berarti satu kelurahan itu rata-rata sudah terisi berapa Bu? Sudah lebih dari 3 kali dukungan. Apalagi juga nanti saya minta ada perwakilan dari rekan-rekan media untuk nanti bisa menyampaikan sepatah dua kata-kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Dan KPU Kota Tasikmalaya untuk berpretensi, enggak. Jadi biasanya berjalan sebagaimana mestinya. Bahwa tahapan yang saat ini sedang berjalan proses mediasi, kita tunggu saja hasil akhirnya akan seperti apa. Saudara sekalian, sahabat, pada saat yang bersamaan kemarin atau pemilu 2019 itu dibagi ke dalam 4 daerah pemilihan. Pada saat ini sedang dalam proses evaluasi dan penetapan. Ini karena memang kita sebagai wartawan memberikan informasi untuk disampaikan kepada masyarakat. Di sisi lain juga KPU memastikan membutuhkan juga apa yang menjadi yang harus disampaikan kepada masyarakat, tentunya dengan seperti media massa. Harapan kami mungkin dari mewakili teman-teman, hubungan ini terus terjaga, dan yang paling penting akses dari setiap individu wartawan ini ke KPU mohon dipermudah baik melalui telepon ataupun datang langsung dalam rangka tentu saja untuk kami membutuhkan berita yang sekiranya layak atau menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Ketua Pak mungkin tidak berpanjang lebar. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau di saudari warga radio
video, televisi yang cetak dan konten, memang ini dibutuhkan kecepatan dan ketepatan untuk menulis berita agar menjadi sajian dibaca oleh publik. Cuma gini, izin ketua, saya ingin ada pertanyaan aja. Ini yang saya pertanyakan di tahapan-tahapan yang saat ini dilakukan oleh KPU Kota Tasikmalaya. Pertama, sosialisasi yang sudah dilakukan sudah sejauh mana ini terhadap masyarakat. Namun ini ada cukup menarik. Apakah terhadap pemilik ODGJ itu masih diberlakukan atau tidak? Ini karena memang ini kemarin itu baca partisipasinya yang memang waktu 2019 itu katanya dilibatkan, tapi kenyataannya sosialisasi terhadap yayasan yang memang dimiliki saat ini Kota Tasik itu banyak Pak, terutama yang memang memiliki identitas. Yang kedua, memang ada prasyarat, katanya harus ada dokter pendamping. Tapi kan dokter pendamping itu terkadang tidak memiliki yayasan. Ini kan secara personal. Artinya, kalau memang ODGJ yang memang di pribadi atau rumah masing-masing itu memang ada dokter pendamping. Ini terutama untuk tahapan pemilu Pilpres, DPR RI, DPD. Ini apakah sekarang ini masih dilibatkan ke ODGJ? Kalau memang dilibatkan, seperti apa konsep sosialisasinya? Takutnya kan tadi Bawaslu juga bertanya, awas kan jangan disingamuk kita mengamuk bagaimana Bawaslu, kan? Seperti gitu. Ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca pada pemilu 2019 ataupun pilkada serentak pada 2020 lalu, sepertinya KPU akan menyampaikan yang sama. Dalam hal ini adalah munculnya segala bentuk hoax gitu. Begitu harapan kami sepertinya dan yakin bahwa merangkul media itu adalah salah satu kunci agar hoax itu bisa kita tangkal. Saya mengutip sebuah hasil survei kepercayaan masyarakat pada media sosial ini turun Pak. Itu artinya banyak publik saat ini yang kembali kepada media konvensional. Jadi sehingga menjadi alasan yang kuat apabila KPU itu mengandeng media menghadapi pemilu 2024 ini. Harapannya adalah mari kita saling berkolaborasi menjadi media partner dalam mengedukasi publik. Itu saja harapan dan masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga bahwa media ini bisa dijadikan sebagai sarana meningkatkan literasi masyarakat, artinya edukasi lah buat masyarakat berkaitan dengan masalah kepemiluan. Yang ketiganya adalah bagaimana kemudian dengan adanya kehadiran media ini juga adalah bisa bisa menangkal ya isu-isu hoax, disinformasi dan juga ujaran-ujaran kebencian yang selama ini banyak beredar di masyarakat menjelang tahapan menjelang semakin dekatnya pelaksanaan pemilu itu sendiri gitu. Ya. Putusan MK ya, karena memang ada yang melakukan judicial review berkaitan dengan kewenangan dalam menata dapil ya. Asalnya bahwa dapil itu ada di dalam undang-undang sebagai lampiran begitu sudah ditentukan. Nah, dengan ada putusan MK nomor 80 tahun 2002 tersebut bahwa KPU akhirnya punya kewenangan untuk melakukan penataan dapil lagi. Kalau kemarin kan penataan dapil itu hanya untuk tingkat kota kabupaten saja. Nah, sekarang itu adalah untuk DPR RI dan juga untuk DPR provinsi. KPU akan melakukan penataan itu. Jadi ada kemungkinan berubah juga betul ya? Kemungkinan bisa ada berubah begitu. Tapi tadi katakan inovasi soal melihat dari kondisi penduduk di Jawa Barat sendiri, peluang berubahnya. Sekarang itu KPU RI sedang membuat judisnya ya begitu, termasuk juga Jawa Barat juga sampai saat ini belum melakukan karena masih menunggu jadwal dan tahapannya. Mungkin dalam waktu dekat apabila nanti judisnya sudah muncul KPU RI ataupun KPU tingkat provinsi, sepertinya mungkin nanti akan melakukan penataan tersebut gitu.